Baik, di video kali ini, jadi kita akan mempelajari tentang form menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk mengenal apa itu form, jadi kita melihat contoh dari program yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita sudah pernah membuat beberapa contoh program menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, contoh yang pertama misalnya ini, jadi kita membuat data mahasiswa dengan cara mengisi NIM, kemudian nama, setelah itu ada umur. Kemudian kemarin juga di video sebelumnya kita juga pernah membuat sebuah program dengan data, sama seperti tadi, dengan data. Tapi di sini datanya kita isi dengan array. Oke, jadi ada nama-nama pemain sepak bola. Nah, jadi persamaan antara keduanya ini adalah nilainya kita isi secara manual. Artinya nilainya kita ketik secara langsung di dalam skripnya. Oke, jadi nilainya kita ketik langsung secara manual di dalam skripnya. Begitu juga dengan array. Ya, jadi itu persamaan dari program yang sudah kita kerjakan kemarin, entah itu menggunakan variabel atau menggunakan array. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita menggunakan form, jadi datanya itu tidak perlu kita ketik manual lagi di dalam skripnya, melainkan si pengguna yang nanti bisa langsung menginputkan nilai yang mereka inginkan. Nah, bentuk dari form, contohnya misalnya, nah saya gambarkan di sini. Misal kita mempunyai sebuah text box di sini, isi tulisan. Oke, kemudian di sebelah kanannya ada text box yang nanti pengguna bisa isi dengan tulisan apapun di sini. Ya, penggunanya bisa mengisikan tulisan apapun. Kemudian kita bisa tambahkan tombol untuk menampilkan isi dari tulisannya. Oke, jadi isi dari tulisan ini diambil oleh tombol. Kemudian tombol ini akan memproses tulisan sehingga ditampilkan di dalam browser. Nah, misal di sini saya menulis tulisan bintang. Ya, jadi tulisan ini akan diambil ketika tombolnya kita klik, maka nilainya akan diambil dan ditampilkan di dalam web browser. Ya, jadi misalnya di sini akan tampil tulisan bintang. Nah, jadi apapun yang user ketik di sini, di dalam inputannya, itu yang akan ditampilkan di dalam web browser. Ya, jadi inputan ini tidak kita ketikkan di dalam script, melainkan diketik langsung oleh pengguna ketika membuka di dalam web browser. Nah, nanti itu akan kita pelajari bentuknya seperti apa. Nah, mengenai form, jadi di video sesi kali ini yang akan kita bahas ada dua hal. Jadi yang pertama ada method, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan action. Oke, jadi supaya lebih gampang untuk memahami, saya akan buat dulu sebuah contoh yang sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini pastikan examnya sudah kalian jalankan, Apache Web Server. Kemudian kita akan buat folder baru di htdocs. Foldernya pertemuan 7. Ini kita buka di Sublime Text. Oke, kemudian kita tambahkan sebuah file yang baru. Misal namanya adalah coba1.php. Ya, nah jadi kita akan buat sekarang formnya di sini. Nah, tapi sebelum itu dipersiapkan juga web browsernya. Jadi web browser yang saya gunakan di sini adalah Firefox. Nah, untuk teorinya kalian nanti bisa baca langsung di dalam modul. Di sini sudah dijelaskan pengertian form itu apa, kemudian cara penulisannya dan sebagainya. Di video ini saya buat supaya lebih mendetail lagi penjelasannya. Oke, kita langsung
coba buat formnya. Nah, form yang akan kita buat di sini itu sama dengan yang sudah kita gambar di dalam Photoshop yang ini. Nah, jadi caranya seperti ini untuk penulisan sintaksnya. Nah, jadi form ini sebenarnya adalah sebuah struktur dari HTML. Nah, bentuk penulisannya seperti ini. Kalian bisa menggunakan autocomplete. Jadi ketik tulisan form, kemudian tekan tombol tab. Oke, jadi ada form pembuka dan form penutup. Nah, di dalam form itu harus kita tambahkan ada dua atribut seperti yang saya tulis tadi di sini, ada method dan ada action. Oke, ada dua atribut yaitu method dan action. Oke, kita tulis di sini. Yang pertama kita tambahkan metodenya. Method sama dengan tanda petik 2 dan juga ada action. Nah, itu sudah kita tambahkan atributnya, yaitu method dan action. Nah, di dalam method yang dikenal di sini di dalam form, itu ada dua jenis method. Jadi yang pertama, oke saya gambar di sini dulu. Nah, dimana kalau untuk method, di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah post. Kemudian metode yang kedua adalah get. Oke, jadi ada dua, ada post, ada get. Nah, sekarang yang akan kita coba pertama adalah metode post. Oke, kita tulis post seperti ini di dalam atribut metodenya. Ya, sudah. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada atribut yang bernama action. Nah, action ini juga ada bagiannya. Kalau untuk action di sini ada yang internal, dan ada juga action yang sifatnya eksternal. Ya, jadi ada yang sifatnya eksternal. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Sekarang kita coba yang menggunakan internal. Nah, jadi secara teori, untuk action internal, itu scriptnya kita langsung tulis di dalam file yang sama. Jadi actionnya kita langsung tulis di sini nanti, script PHP-nya. Sedangkan kalau yang eksternal, itu kita perlu membuat file yang baru secara terpisah dengan yang ini. Kemudian script PHP-nya atau rumusnya kalian tulis di script tersebut. Jadi terpisah filenya. Oke. Nah, jadi sekarang yang kita gunakan adalah method post dan action-nya internal. Nah, jadi caranya seperti ini. Kalau misalnya post, tulis post. Kalau action, nah, kalau internal, jadi kita kosongkan. Ya, ini kita kosongkan. Tidak perlu kalian isi apapun di dalam tanda petik 2-nya. Oke, jadi itu untuk method post dan action yang internal. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke proses pembuatan input elemennya. Nah, di sini ada tulisan. Isi tulisan titik 2. Oke, tinggal kita buat di sini. Isi tulisan titik 2. Kemudian kita langsung lanjut ke proses pembuatan input teksnya atau input tulisannya. Seperti ini. Nah, caranya membuat adalah seperti ini. Jadi kita tambahkan tag elemen input. Oke, kemudian di dalam tag elemen input ini ada atribut yang harus kita tambahkan. Atribut yang pertama itu ada name. Kemudian atribut yang kedua ada tipe. Nah, itu yang kita tambahkan di sini. Ada name dan ada tipe. Nah, untuk name, jadi name ini seperti sebuah ID. Jadi dia ini bersifat unik. Jadi antara input satu dengan input yang lain, name-nya tidak boleh ada yang sama. Oke, jadi name ini harus berbeda. Cara penulisannya bebas seperti ini, tanpa spasi. Oke, tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian kalau untuk tipe, ini ada banyak. Nanti akan kita coba satu persatu. Untuk contoh kali ini, tipe yang akan kita gunakan adalah text. Ya, ini tipenya. Sedangkan kalau name ini bebas, kalian bisa menentukan sendiri. Misal di sini untuk name, saya isi di sini dengan
nama tulisan. Nah, jadi name-nya adalah tulisan, tipenya adalah teks. Oke, jadi itu untuk membuat inputan teks yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan tombol. Nah, jadi ketika tombol ini nanti kita tekan, maka nanti akan muncul isi dari teksnya. Oke, untuk membuat tombol, jadi caranya ada beberapa cara. Saya gunakan cara menggunakan tag elemen button. Ya, jadi tag elemen button. Oke, tekan tombol tab. Kemudian silakan kalian tulis tulisan yang ingin ditampilkan di dalam tombol tersebut. Nah, misalnya di sini saya menampilkan tulisan tampilkan. Nah, kemudian di dalam button ini juga sama seperti tadi, kita tambahkan name-nya. Oke, ada atribut name. Misalnya di sini saya kasih name tombol underscore tampilkan. Kemudian kita tambahkan tipe. Nah, tipenya untuk tombol, jadi kita gunakan tipenya adalah submit. Oke, submit. Nah, itu tipe untuk tombolnya. Oke, saya perbesar. Nah, jadi ini untuk penulisan dari formnya. Oke, jadi ada input text, kemudian di bawahnya atau di sebelah kanannya nanti ada sebuah tombol. Jadi tombolnya juga sama, memiliki name dan juga memiliki tipe. Oke, jadi formnya sudah selesai. Sekarang kita coba lihat hasilnya di dalam web browser. Kita akses di localhost / nama foldernya pertemuan 7. Ini nama filenya coba 1. Oke, jadi ini hasilnya. Isi tulisan. Nah, nanti pengguna bisa mengisi tulisan apapun di sini di dalam text field-nya atau text box-nya. Kemudian setelah tombol ini nanti kita tekan, maka di bawah nanti akan kita tampilkan isi dari tulisan yang diketikkan di sini. Oke. Nah, sekarang kita pelajari caranya. Nah, kembali ke sini. Jadi ketika tombol ini ditekan atau kita klik nanti, maka tulisan ini akan ditampilkan di web browser. Nah, caranya kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di bawah form, jadi saya lanjut scriptnya. Saya tambahkan jarak di sini menggunakan tag elemen HR. Setelah itu saya tambahkan PHP di sini. Nah, caranya ketika tombol ini ditekan, jadi perintahnya itu adalah if iset, kemudian kita ketik nama metodenya. Caranya seperti ini. Variabel underscore post, kemudian kurung siku buka tutup, kemudian tanda petik 1. Setelah itu kita tulis nama tombolnya, yaitu tombol underscore tampilkan. Nah, ini sudah ada tombol underscore tampilkan, tekan enter. Oke, jadi ketika tombol tampilkannya kita klik menggunakan perintah iset, jadi jika tombol tampilkannya sudah diklik, maka yang akan dilakukan adalah, nah di sini kita tulis scriptnya. Nah, maka yang dilakukan adalah kita tampilkan isinya. Oke, misal di sini saya tampilkan isi tulisan adalah, nilainya kita ambil dari name tulisan. Oke, kita ambil dari input tulisan. Caranya bisa menggunakan cara seperti ini. Adalah variabel underscore post. Jadi variabel underscore post karena di sini metode yang kita gunakan adalah post. Kemudian kita ketik name dari inputannya, yaitu tulisan. Nah, jadi ini output yang nanti akan kita lihat di sini. Oke, jadi caranya merefresh kalau kita menggunakan form, kalian bisa klik di URL-nya. Jadi jangan menggunakan
reload, karena kalau reload ini, nah dia akan mengirim ulang nilai yang sudah kita input tadi. Oke, jadi klik di dalam URL-nya, kemudian tekan enter. Oke, sudah. Setelah itu baru kita coba isi datanya di sini. Oke, isi tulisan. Misal saya isi di sini tulisan bintang. Kemudian saya klik tombol tampilkan. Nah, jadi yang tampil di sini adalah isi tulisan adalah bintang. Nah, karena tulisan yang saya ketik tadi di sini adalah bintang. Oke, kita coba ganti tulisannya menjadi Bali. Ketika saya klik tombol tampilkan, jadi outputnya juga akan berubah. Nah, itu yang kita maksud dengan nilai yang dinamis. Oke, jadi tulisan bintang atau tulisan Bali tidak kita ketik manual di dalam skripnya di sini. Jadi apapun isinya nanti kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita klik tampilkan maka nanti akan tampil hasilnya. Nah, itu cara kerja dari form. Oke, nah sekarang kita akan belajar, tadi kita sudah menggunakan metode post, kemudian kita sudah menggunakan action yang internal. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan form dengan metode get. Oke, jadi kita akan gunakan ini sekarang, get. Nah, caranya kita masih menggunakan file yang tadi. Kalau untuk metode get, jadi di dalam metodenya kita coba ubah menjadi get. Oke, metodenya kita ubah menjadi get. Kemudian kita simpan. Ini PHP-nya saya hilangkan dulu. Oke, ini get. Kemudian kita simpan. Action-nya masih tetap internal. Nah, ini kita klik URL-nya. Ingat bukan di reload, tapi klik URL-nya. Kemudian tekan enter. Oke, nah sekarang kita coba isi tulisannya di sini. Oke, kita isi misalnya dengan tulisan sticky. Kemudian kita klik tombol tampilkan. Nah, jadi perbedaannya, kalau kita menggunakan metode get, jadi nilainya itu akan dioper ke dalam URL. Nah, seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di sini ada atribut tulisan, nilainya adalah sticky. Nah, kalau saya isi ulang lagi di sini tulisannya, misalnya isi tulisan adalah Indonesia. Kemudian saya klik tombol tampilkan. Nah, maka URL-nya juga secara otomatis akan berubah. Isi tulisan di sini, atribut tulisan sama dengan Indonesia. Nah, itu bedanya dengan post. Kalau post tadi, nilainya tidak akan ditampilkan di dalam URL. Ya, jadi nilainya tidak akan ditampilkan di dalam URL. Tapi kalau get, itu nilainya akan ditampilkan di dalam URL. Nah, oke. Jadi seperti itu bedanya antara post dan get. Ini sudah kita pelajari. Nah, sekarang untuk get. Nah, jadi caranya menampilkan nilai get, menampilkan nilai get-nya di sini, itu sedikit berbeda dengan cara post yang tadi. Ya, PHP-nya sedikit berbeda. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, jadi ini kita masih menggunakan get. Sekarang kita tambah PHP-nya. Jadi untuk tombolnya sama seperti tadi, if, iset. Kemudian, nah jadi di sini metode yang kita gunakan adalah get, berarti variabel underscore get. Kurung siku, buka tutup, kemudian tanda petik 1. Nama tombolnya adalah tombol tampilkan. Oke, jadi ketika tombol tampilkannya kita tekan, maka nanti outputnya di sini adalah, nah misal saya akan tampilkan di sini tulisannya adalah, kita ambil nilainya menggunakan variabel underscore request. Nah, jadi request seperti ini. Kemudian tanda kurung siku buka tutup. Di sini kita tidak perlu menggunakan tanda petik 1 karena variabel request-nya atau proses pengambilan nilainya ini letaknya di dalam tanda petik 2. Nah, sedangkan kalau ini
perlu ya tanda petik 1 di dalam tanda kurung sikunya. Oke, kalau misalnya kita tulis di luar dari tanda petik, kita hubungkan seperti ini. Request kurung siku buka tutup. Nah, di sini kita perlu menggunakan tanda petik 1. Ya, jadi supaya kalian tidak bingung kapan menggunakan tanda petik satunya, kenapa tadi tidak menggunakan. Jadi tergantung dari pola penulisannya. Oke, jadi request yang kita request tadi adalah ini, tulisan. Tulisan. Oke, tulisan. Nah. Oke, sekarang kita coba klik URL-nya, tekan enter. Kita isi di sini tulisannya, misalnya Bali. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, jadi yang tampil di sini adalah tulisannya adalah Bali. Oke, kita lihat URL-nya di sini. URL-nya adalah Bali. Nah, jadi kalau untuk get, jadi nilai yang kita tuliskan itu akan tampil di dalam URL. Nah, untuk tulisan ini adalah diambil dari name-nya. Diambil dari name-nya. Oke. Begitu juga dengan tombol tampilkan. Ini ada tombol tampilkan. Ini diambil dari name-nya. Nah, jadi seperti itu bedanya antara post dan get. Oke, jadi fungsinya sama. Jadi silahkan nanti kalian gunakan sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu tentang action. Nah, kalau untuk action ini, jadi kita akan bahas yang eksternal sekarang. Nah, jadi seperti teori yang saya jelaskan di awal, kalau eksternal itu letak filenya terpisah. Tidak menjadi satu kesatuan dengan file yang kita buat, dengan formnya. Oke, jadi dia akan terpisah dengan formnya. Nah, jadi bentuknya seperti apa? Nah, saya akan hapus dulu. Ini PHP-nya. Yang ada di sini hanya formnya saja. Ya, jadi saya gunakan metode post. Oke, nah kemudian action-nya kita tulis di sini. Jadi action-nya nanti akan kita buat di dalam sebuah file PHP yang bernama, misalnya namanya adalah aksi.php. Oke, ini adalah nama action eksternalnya, aksi.php. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba refresh ini webnya. Nah, jadi ketika kita isi tulisan di sini, kemudian saya klik tombol tampilkan, nah, maka dia akan diarahkan ke file aksi.php. Ini, aksi.php, sesuai dengan action yang kita tulis di sini. Nah, ini terjadi error karena kita belum membuat filenya. Ya, kita akan buat sekarang filenya di dalam folder yang sama. New file. Kita simpan. Namanya tadi adalah aksi.php. Oke, jadi ini filenya sudah kita buat. Kalau kita refresh di sini, errornya akan hilang, tapi outputnya masih kosong. Seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke file yang sebelumnya. Dicoba 1. Nah, kita kembali ke sini. Oke, jadi yang akan diproses itu sama. Jadi ketika tombolnya diklik, maka nanti akan muncul tulisannya di dalam web browser. Nah, jadi caranya sama, hanya saja struktur penulisannya yang sedikit berbeda. Ya, jadi kalau tadi PHP-nya kita tulis di bawah sini, sekarang kita tulis di dalam aksi.php. Oke, kita tinggal buat di sini if isset. Nah, jadi karena tadi metode yang kita gunakan adalah post, berarti kita tulis di sini variable underscore post. Nama tombolnya adalah tombol underscore tampilkan. Ya, jadi ini nama tombol yang kita buat, tombol underscore tampilkan. Oke, kemudian outputnya isi tulisan sama dengan, kita ambil dari variable underscore post, name-nya yang akan kita ambil adalah tulisan. Oke, kita ketik di sini tulisan. Sudah.
Ya, jadi prosesnya atau skripnya sama seperti yang tadi, hanya struktur penulisannya yang berbeda. Oke, ini letaknya di dua file yang berbeda. Nah, sekarang kita coba refresh, kemudian kita isi tulisannya di sini. Oke, kita isi tulisan dan pasar, kita klik tampilkan. Nah, jadi di dalam file aksi.php, ini outputnya adalah isi tulisan sama dengan dan pasar. Oke, nah jadi seperti itu untuk dasar-dasar pembuatan form. Ya, jadi ada beberapa istilah, ada method, yaitu post dan get, kemudian action, ada yang internal dan eksternal. Oke, nah untuk lebih detailnya lagi, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.